Baiklah, kembali kami mau mengucapkan selamat malam, shalom bagi kita semua. Dan pada saat ini kita akan membahas sambungan daripada minggu lalu. Ya, minggu lalu kita membahas apakah semua binatang itu dibolehkan Tuhan untuk dimakan. Kita sudah pelajari bahwa pada mulanya binatang itu tidak boleh dimakan. Ya, tapi kemudian seiring waktu, pada saat air bah, Tuhan izinkan manusia untuk memakan binatang, dan kita sudah pelajari bahwa ternyata dari semula, sejak manusia diizinkan untuk makan binatang, ternyata manusia sudah diberikan konsep binatang halal dan binatang haram. Dan binatang haram itu tidak boleh kita makan, namanya saja haram. Ya, kalau binatang halal boleh kita makan, dan itu bukan ada sejak zaman Musa. Ya, seperti apa yang tertulis dalam Imamat 11. Tapi itu sudah ada bahkan jauh sebelum ada seorang Nabi Musa. Dan saat ini kita akan menyambung ya pembahasan minggu lalu, dan bukan sekedar menyambung tetapi juga menjawab tanggapan atau pertanyaan dari sahabat kita, dan juga mewakili banyak orang di luar sana ya yang bertanya apakah halal dan haram sudah tidak berlaku lagi, ya, karena terlebih di kalangan umat Kristen ada tanggapan bahwa halal dan haram itu sudah tidak berlaku lagi, ya, semuanya sudah disucikan oleh darah Yesus. Kurang lebih seperti itu, karena Tuhan Yesus sudah mati di Kalvari, di Golgota, maka segala sesuatunya sudah menjadi halal. Ya, luar biasa. Demikianlah pandangan banyak orang di luar sana. Tapi apakah demikian adanya? Kita akan dalami pada malam ini. Ayatnya terdapat di dalam Roma 14 ayat 1 sampai 3. Ya, sebenarnya banyak orang di luar sana yang mengutip cuma ayat 3 ya, yang berbunyi, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Tuhan telah menerima orang itu. Jadi kalau kita baca cuma di ayat 3, seakan-akan ya masalah makan tidak makan tidak usah terlalu pusingkan, ya, tidak usah terlalu pusingkan, karena Tuhan sudah terima kita apa adanya. Dengan kasih karunia-Nya, Tuhan sudah menerima kita apa adanya, jadi bukan masalah makanan dan minuman lagi. Tapi kita baca satu perikop ya, supaya lebih jelas. Roma 14 ayat 1 sampai 3. Ada tertulis, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Tuhan telah menerima orang itu. Nah, kalau kita baca secara lengkap konteksnya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ya, di sini jelas bahwa ada yang dikatakan sebagai lemah iman. Dan yang lemah iman ini dikatakan adalah mereka yang cuma makan sayur-sayuran saja. Sedangkan tentunya orang yang kuat iman, ya, itu makan segala jenis makanan. Dan kalau kita khususkan, dan pasti segala jenis makanan ini termasuk daging, ya. Jadi yang lemah iman itu cuma makan sayur-sayuran, yang kuat iman ini makan segala jenis makanan termasuk daging, ya. Jadi ini bukan masalah daging halal dan haram sebenarnya, tapi ini masalah memilih memakan daging atau memilih cuma makan sayur, ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Kita dalami lebih dalam. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, coba kita perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan yang lemah iman hanya makan sayur-sayuran. Kita lihat di dalam 1 Korintus 8 ayat 13, ya. Rasul Paulus mengatakan hal seperti berikut. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku,
Aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus di sini ya memilih untuk tidak makan daging lagi. Jadi Rasul Paulus kemudian menjadi seorang vegetarian, dan alasannya karena dia tidak mau menjadi batu sandungan bagi saudara-saudarinya. Dan dia memilih untuk menjadi lemah iman. Apakah Paulus lemah imannya? Tidak, ya. Seorang Rasul Paulus kita tahu bahwa di saat banyak orang yang menghindari untuk pergi ke Roma, tapi Rasul Paulus bertekad untuk pergi ke Roma, ya, karena dia mau mengabarkan Injil ke tanah Roma. Jadi Rasul Paulus juga termasuk, ya, salah satu dari pahlawan-pahlawan iman, ya, orang-orang yang luar biasa, menaruh harap kepada Tuhan Yesus karena dia bahkan mau mati untuk Tuhan Yesus, ya. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang dia mengatakan hal seperti itu. Jadi Pak Rasul Paulus itu tidak lemah imannya, kuat imannya, ya. Tetapi dia mau menjadi tanda kutip seperti orang yang lemah iman supaya dia tidak menjadi batu sandungan. Sepertinya ada masalah. Mari kita dalami bersama. Kita lihat di pasal yang sama di 1 Korintus 8. Nah, untuk bahan pertimbangan kita saja, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus mengetahui bahwa penulisan kitab Roma dan penulisan kitab 1 Korintus surat ini dan surat yang di Roma 14 ini tidaklah berjarak sekian lama, ya. Cuma berjarak sangat sedikit karena kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul, bahkan ini mungkin cuma berjarak 1-2 tahun, tidak lebih dari itu, ya. Pada saat kita telusuri sejarahnya, Rasul Paulus ada di mana, dia menulis surat di mana, kurang lebih seperti itu. Tapi intinya 1 Korintus 8 dan Roma 14 itu kurang lebih di masa yang sama, ya, yang tidak terlalu jauh berbeda penulisannya, ya. Dan masalahnya sama, tapi kita lihat dulu yang terjadi di dalam kitab 1 Korintus. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui, walaupun kitab Roma ada duluan, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Para Rasul, Roma duluan, baru kemudian 1 Korintus, tapi sebenarnya kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus, nah itu sebenarnya penulisan 1 Korintus terlebih dahulu, baru penulisan kitab Roma. Ya, itu untuk bahan pengetahuan kita bersama saja, ya. Jadi 1 Korintus duluan, masa penulisannya, barulah masa penulisan kitab Roma. Ya, itu ada sejarahnya. Kita bisa lihat, atau Bapak Ibu saudara-saudari sekalian bisa cari tahu juga, ya, di dalam eksegesis atau penelusuran ahli-ahli kitab, ya, yang menyusun Alkitab, ya. Oke, kita lihat masalah yang terjadi dalam 1 Korintus 8. Kita lihat sebelumnya di ayat 4 sampai 7 dikatakan, tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala dunia dan tidak ada Tuhan lain daripada Tuhan yang esa. Jadi di perikop 1 Korintus 8 di ayat keempatnya langsung jelas terlihat bahwa hal itu tentang apa? Tentang makan daging persembahan berhala. Itu di ayat 4, ya. Makan daging persembahan berhala. Langsung kelihatan dengan jelas, ya. Jadi ini bukan masalah halal dan haram. Kita dalami bersama lagi, ya. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Tuhan lain daripada Tuhan yang esa. Ya, jadi orang-orang Kristen, ya, yang percaya Tuhan Yesus, ya, dan kalau kita berbicara secara kultur budaya dan ras, mereka ini adalah orang-orang dari Yahudi, ya. Ingat, Kristen itu sudah pada saat Rasul Paulus itu sudah mulai menyebar kemana-mana, ya, kekristenan yang percaya Tuhan Yesus sudah mulai menyebar kemana-mana, karena rasul-rasul pun itulah salah satu tugas mereka, yaitu menyampaikan pekabaran Injil kemana-mana, ya. Tapi pada saat itu kita bisa bedakan antara Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Dan Kristen Yahudi, mereka tahu bahwa tidak ada berhala lain di dunia ini. Dan Tuhan itu cuma satu. Kita sudah belajar, ya, yang lalu tentang konsep Trinitas, ya. Dan
Kita percaya Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, sesuai dalam Ulangan 6 ayat 4, Tuhan itu Esa, ya, Echad. Dan kita lanjut dulu, ayat 5. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, huruf kecil, atau ilah, ya, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Rasul Paulus katakan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Tuhan saja. Rasul Paulus pun mengakui bahwa sebenarnya cuma ada satu yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, kurios, yaitu Yesus Kristus, ya, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena dia kita hidup. Nah, kita stop dulu di situ. Jadi, saudara-saudara sekalian, ingat, ya, orang-orang Yahudi, ya, terutama mereka yang benar-benar religious, ya, rohani, mereka percaya bahwa walaupun ada banyak dewa, ya, ada dewa dari zaman dulu, ada dewa Dagon, dewa Molek dan lain-lain, ya, sepanjang sejarah bangsa Israel. Dan pada saat itu pun lebih banyak lagi, ya, ada dari dewa-dewa orang Roma, dewa-dewa orang Yunani, dewi juga ada, dan lain-lain. Kita tahu ada Zeus, Artemis, dan lain-lain, ya. Itu ada banyak dewa, tapi orang Yahudi yang taat, ya, mereka tahu bahwa sebenarnya itu cuma ada satu Tuhan. Dan dewa-dewi yang lain itu semuanya itu adalah hanya gambaran pola dari masing-masing manusia untuk menciptakan dewa sembahan. Dan kalaupun itu ada, itu adalah kuasa kegelapan atau setan yang menyaruh rupa menjadi dewa-dewi tersebut atau malaikat kegelapan atau apapun itu. Karena orang Israel dan seharusnya kita pun percaya demikian, bahwa cuma ada dua kuasa, yaitu Tuhan semesta alam, Tuhan Abraham, Ishak, Yakub, yang Esa itu, ya, dan setan. That's it, cuma dua. Jadi walaupun ada banyak dewa, mereka tidak terlalu peduli. Ya, kita lanjut dulu, ya, kita pelajari apa yang terjadi kemudian. Ayat 7, tetapi perhatikan, bukan atau tidak semua orang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Ya, dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Artinya, ada orang yang masih percaya bahwa, oh ada tuh, ternyata ada loh Dewa Zeus. Walaupun mereka sudah masuk ke dalam kekristenan, ingat, bukan cuma orang yang di luar sana, bahkan orang-orang yang sudah masuk ke dalam agama Kristen, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi mereka masih percaya bahwa ada Allah-Allah lain di luar sana. Ya, jadi sepertinya ada berbagai macam penguasa. Salah satunya adalah Tuhan yang kita sembah, tapi ada juga Allah-Allah lain, dewa-dewi lain. Itulah yang mereka percaya. Kita lanjut, ayat 8. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Rasul Paulus bilang kalau kita makan daging persembahan berhala itu, kita tidak untung. Tapi kalau kita tidak makan, kita juga tidak rugi. Ayat 9. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena, perhatikan ayat 10, apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Jadi kalau ada orang, orang non-Yahudi, ya, kemudian orang non-Yahudi ini melihat bahwa ada orang yang makan daging persembahan berhala itu, ya, dalam hal ini tentu semuanya sama-sama orang Kristen, lalu mereka akan lihat, loh, kok itu makan daging persembahan berhala? Bisa ya? Dan karena mereka dari luar Yahudi, dan ingat kekristenan itu datangnya dari Yahudi, ya, karena Tuhan Yesus sendiri secara manusia juga adalah orang Yahudi, lalu akhirnya mereka akan ikut, lihat, dengan mereka yang lemah hati nuraninya ini akan dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala. Oh, ternyata boleh ya. Oh, tidak masalah ya makan daging persembahan yang sudah dipersembahkan ke dewa-dewa. Tidak masalah ya.
Akhirnya mereka pun terikut untuk makan daging persembahan berhala. Perhatikan baik-baik. Pada saat itu, orang Kristen terbagi dua. Ya, kita pelajari di Roma 14, 1 Korintus 8. Ingat, orang Kristen secara umum pada zaman mula-mula terbagi dua. Yang pertama, orang Kristen yang makan daging persembahan karena mereka tidak percaya keberadaan dewa-dewa atau allah-allah lain. Dan ini adalah orang Kristen Yahudi. Dan Paulus merujuk mereka sebagai orang yang kuat imannya. Ya, tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya. Ini adalah yang pertama. Ya, dan kalau kita berbicara mengenai yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ya, ini adalah orang-orang yang tidak takut, ya, tidak takut walaupun dikatakan kita pergi ke tanah lain. Ya, saya pernah bertemu dengan seseorang dan seseorang itu bilang kalau kita naik gunung kita harus minta izin, ya, sama penghuninya. Kurang lebih seperti itu. Ya, karena yang pegang Gunung Salak ini si A misalnya. Atau kalau kita pergi ke pantai Laut Selatan, kita harus hati-hati, jangan pakai baju hijau karena ada penghuninya. Penghuninya itu adalah Ratu Pantai Laut Selatan. Atau kalau kita pergi ke Gunung Merapi, wah, harus minta izin. Jangan sembarang buang air, harus minta izin. Kurang lebih seperti itu. Nah, ada orang-orang yang percaya bahwa ada kuasa-kuasa atau dewa-dewa lain, ala-ala lain. Tetapi yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, itu tidak percaya. Mereka cuma percaya ada kuasa Tuhan dan yang lainnya itu kuasa setan. Tidak ada lagi namanya kuasa-kuasa ilmu putih yang lain, dewa-dewa ala-ala lain yang lain. Tidak ada itu. Menurut orang Kristen Yahudi yang kuat imannya. Sedangkan yang kedua adalah orang yang percaya keberadaan dewa-dewa ala-ala lain. Nah, ini adalah orang Kristen yang latar belakangnya bukan dari Yahudi. Orang Kristen non-Yahudi, ya. Bisa dari Yunani, bisa dari Roma dan Makedonia dan lain-lain, ya. Orang Kristen non-Yahudi yang Paulus katakan sebagai orang yang lemah imannya. Jadi ingat, orang Kristen terbagi dua saat itu, ya. Nah, ini contohnya ya yang ada di dalam undangan ya. Kita lihat di sini ada ayam dan ini dipersembahkan kepada dewa di situ ya. Ada altar dewanya dipersembahkan. Lalu apa yang akan kita lakukan bila mana kita lapar? Apakah kita akan makan ayam tersebut atau tidak? Ya. Kalau kita melihat ini, kalau ada orang Kristen yang pertama, orang Kristen Yahudi yang tidak percaya sama dewa-dewa ala-ala lain, tidak peduli. Mereka akan makan kalau diberikan. Tetapi yang kedua, orang Kristen non-Yahudi yang lemah imannya, mereka akan katakan, oh saya orang Kristen. Saya tidak akan sentuh makanan-makanan itu. Karena makanan-makanan itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Saya tidak akan mau untuk menyentuh makanan-makanan itu. Ya, jadi kita bisa lihat pandangan yang berbeda. Dua pandangan yang berbeda yang ada pada orang Kristen zaman mula-mula. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini sebagai cerita perbandingan saja ya, dan ini terjadi karena yang cerita kepada saya ini adalah ibu saya. Pada saat saya kecil, saya tinggal bersama dengan opa oma saya di Sumba ya, di Nusa Tenggara Timur. Lalu kemudian seiring waktu opa saya kemudian meninggal. Lalu kemudian ditaruhlah di kamar ya karena kepercayaan opa oma saya ya. Saya kurang tahu persis apa ya, mungkin yang mereka Kristen tapi Kristen Protestan atau bagaimana, tapi ada setelah berapa hari ditaruhlah ya istilahnya seperti inilah makanan ya, ditaruh makanan. Seingat saya ibu saya bilang bahwa itu sebenarnya untuk ya menurut tradisi ya untuk diberikan kepada opa saya yang sudah meninggal. Tradisi ya, kembali Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tradisi. Tapi saya waktu itu masih kecil ya, saya sekitar 5 tahun waktu itu. Lalu akhirnya saya masuk ke dalam kamar itu, saya tidak tahu menau, saya tutup kunci pintu kamar, saya makan
apa ya? Kalau orang sini bilang, Jawa bilang sesajen, tapi orang Timur bilang apa ya? Pokoknya intinya makanan yang diberikan dipersiapkan untuk opa saya kan, opa saya yang baru meninggal ya, bukan oma. Oma waktu itu masih hidup. Opa saya makan. Ya. Karena saya masih kecil dan saya tidak tidak tahu dan tidak mau tahu ya. Karena saya polos, saya lihat ada makanan, saya makan. Demikian juga ada cerita, dan ini betul terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya kurang tahu kalau di Jakarta seperti ini atau tidak, tapi kalau di daerah Jawa Timur, ya, kalau pada saat hari raya orang Chinese, orang Cina, itu kuburan-kuburan itu penuh dengan sesajen-sesajen dan makanan-makanan mau diberikan kepada leluhur-leluhur yang sudah meninggal. Ya, pada saat setelah diberikan, beberapa saat kemudian pulanglah orang-orang Tionghoa ini ke rumah masing-masing. Kuburan kosong. Dan ternyata anak-anak kuburan sudah menanti dari jauh menunggu kapan orang-orang Tionghoa ini pergi. Begitu orang Chinese ini pergi, mereka datang, mereka hajar, mereka makan semua itu apa? Sesajen-sesajen, ya persembahan-persembahan dalam bentuk makanan yang diberikan kepada leluhur-leluhur yang sudah meninggal. Pertanyaannya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan saya, bila mana kita di posisi itu, kita sedang lapar, lalu ada makanan yang hendak diberikan kepada mungkin leluhur yang sudah meninggal, mungkin diberikan kepada dewa-dewa lain, apakah kita pada saat lapar kita akan mau makan atau tidak? Nah, inilah kontroversi yang terjadi pada saat itu. Karena orang Kristen yang orang Kristen yang kuat imannya, orang Kristen Yahudi, mereka tidak percaya hal-hal ada dewa-dewa lain. Ya, tidak peduli mau dipersembahkan kepada dewa Zeus. Saya tidak mau tahu, saya tahu cuma ada satu Tuhan dan saya makan daging tersebut. Tapi orang-orang yang berasal dari kultur yang sama, orang Yunani misalnya, mereka tahu bahwa itu untuk dewa Zeus. Kita tidak boleh makan karena kita sudah percaya kepada Tuhannya orang Israel. Dan inilah yang direferensikan, dirujuk sebagai orang yang lemah imannya. Inilah keadaan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang ada pada saat itu. Pada saat Kristen mula-mula. Masalah di kitab 1 Korintus 8. Kita lihat bersama-sama. Kita bedah Alkitab ini bersama ya. Orang Kristen dari latar belakang Yahudi yang percaya bahwa cuma ada satu Tuhan, mereka tidak peduli dengan daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala sebelumnya, dan mereka tetap makan. Ya, sama seperti saya waktu saya masih kecil. Ya, saya makan itu, padahal sudah dipersembahkan lah istilahnya sama opa saya, tapi saya makan. Ya, atau anak-anak kuburan makan saja. Ya, mereka tidak mau tahu, oh itu untuk leluhur atau apa, makan saja. Yang kedua, orang Kristen dari latar belakang kafir yang percaya ada banyak dewa atau ala-ala yang lain, menyadari. Nah, ingat ya, mereka ini saya sudah buat bold, saya sudah tebalkan tulisannya ya. Mereka percaya bahwa ada dewa lain. Ya, kalau orang Yahudi tadi, mereka tidak percaya yang lain, mereka cuma percaya Tuhan. Ya, di sini mereka percaya ada banyak dewa atau ala lain. Mereka menyadari bahwa daging-daging yang beredar saat itu sudah dipersembahkan kepada berhala atau kepada dewa-dewa atau ala lain sebelumnya. Dan karena mereka melihat orang Kristen Yahudi makan daging persembahan itu, mereka ikut makan daging tersebut. Nah, ini yang terjadi di 1 Korintus 8. Mereka ikut makan daging tersebut walaupun, nah ini masalahnya. Walaupun mereka percaya bahwa itu adalah daging persembahan. Makanya di 1 Korintus 8 ayat 7 dibilang hati nurani mereka ternodai. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa ini adalah untuk dewa, misalkan dewa Zeus. Mereka percaya ada dewa Zeus. Saya tadinya tidak mau makan ini daging karena daging ini adalah milik dewa lain. Tapi waktu saya melihat, oh ternyata orang Kristen Yahudi makan, saya ikut makan. Walaupun saya percaya bahwa ada dewa-dewa yang lain. Jadi hati nurani mereka ternodai.
Itu yang terjadi di 1 Korintus. Semoga kita semua bisa paham, ya. Jadi mereka percaya ada dewa lain, tapi mereka ikut makan karena mereka ikut-ikutan dengan orang Yahudi yang makan daging persembahan tersebut. Nasihat Paulus kepada yang kuat imannya. Nah ini ya di kitab 1 Korintus ya, 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 13. Paulus katakan, "Saudaraku, hati-hati. Jagalah supaya kebebasanmu jangan menjadi sandungan bagi mereka yang lemah." Kenapa? Karena apabila orang lihat engkau yang punya pengetahuan sedang duduk makan dalam kuil berhala. Ingat, jadi orang-orang Kristen Yahudi mereka tidak peduli karena mereka tidak percaya dewa lainnya. Jadi pada saat mereka makan dalam kuil berhala, lalu orang lihat, ya orang Kristen non-Yahudi lihat, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Nanti mereka juga akan ikut-ikutan. Sedangkan iman mereka dan iman kalian beda. Iman kalian, ya, kalian tidak percaya ada dewa-dewa lain. Tapi mereka percaya ada dewa-dewa lain. Dan mereka akan ikut dengan engkau, dengan kalian, makan daging tersebut sambil percaya bahwa ini sebenarnya adalah daging persembahan kepada dewa lain. Ya, ayat 11. Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah. Perhatikan, hati nurani mereka. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa daging itu untuk dewa lain. Karena itu yang mereka percaya. Makanya ayat 13 ini. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, ingat, di sini Rasul Paulus katakan, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Jadi Rasul Paulus katakan ya, itu juga ada dalam 1 Korintus 9 ya, seingat saya itu ayat 19. Aku bukan hamba bagi siapapun, tapi aku mau ya membuat diriku menjadi hamba supaya aku bisa memenangkan lebih banyak orang demi Kristus. Sama dalam hal ini, Rasul Paulus memilih untuk menjadi orang yang lemah iman, ya, di pandangan orang banyak tidak ada masalah. Yang penting aku tidak mau menjadi batu sandungan bagi orang lain. Supaya jangan sampai orang lain makan daging persembahan berhala itu, tapi masih takut-takut dalam hati nuraninya itu masih, ini kan sebenarnya daging persembahan berhala. Saya tidak mau makan, tapi orang-orang Kristen Yahudi mereka makan. Gak apa-apa lah, saya makan. Kurang lebih itulah bahasa sehari-harinya. Ya, mereka masih hati nurani mereka itu ternodai oleh karena mereka pada saat makan mereka percaya bahwa ada dewa-dewa yang lain. Berbeda halnya dengan masalah di dalam kitab Roma 14. Nah, tadi saya sudah katakan secara urutan kitab di dalam Perjanjian Baru, Roma duluan baru 1 Korintus. Tapi kalau kita telusuri sejarahnya, sebenarnya kitab Korintus yang terlebih dahulu ditulis oleh Rasul Paulus, baru kemudian kitab Roma. Nah, di kitab Roma, ingat tadi ada dua golongan Kristen. Dua golongan Kristen ini tetap ada, tetapi masalahnya berbeda. Nah, kita lihat apa yang terjadi di Roma 14. Pertama, sama orang Kristen dari latar belakang Yahudi, mereka percaya cuma ada satu Tuhan, tidak ada dewa-dewa lain. Mereka tidak peduli dengan daging-daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala sebelumnya, dan mereka tetap makan. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah yang saya tandai dengan huruf tebal. Mereka menghina orang Kristen dari latar belakang kafir. Ingat, orang Kristen dari luar Yahudi ya, yang percaya bahwa ada dewa-dewa lain. Mereka menghina, dan mereka katakan mereka ini adalah orang yang lemah iman. Walaupun Rasul Paulus juga katakan bahwa orang-orang yang percaya akan dewa-dewa ala-ala lain itu adalah lemah iman. Tapi Rasul Paulus tidak menghina mereka. Bahkan Rasul Paulus mau membuat dirinya seperti orang yang lemah iman juga, tidak mau makan ya daging lagi,
seakan-akan seperti orang yang lemah iman, supaya Rasul Paulus bisa menangkan lebih banyak orang lagi untuk Kristus. Ya, jadi masalah yang pertama, ya ini kita lihat ya, orang-orang Kristen dari latar belakang Yahudi, mereka menghina orang Kristen non-Yahudi sebagai orang yang lemah iman. Nah, berbicara tentang daging yang dipersembahkan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya juga berbagi cerita ya. Saya pernah tinggal di Karawaci, daerah Karawaci Barat ya. Sebentar. Karawaci Utara, maaf, Karawaci Utara. Ya, dan di situ ada dekat Rumah Jagal ya, di luar Karawaci. Jadi perbatasan itu ada Rumah Jagal. Saya pernah datang ke situ. Ya, pada saat itu saya bersama dengan pemain-pemain bola Afrika yang bermain di Liga Indonesia. Karena ada Liga Tarkam orang bilang ya, dan sponsornya itu adalah yang punya pabrik. Jadi saya sempat datang ke sana, lalu saya lihat di situ Rumah Jagal, sapi sedang antri, dan disitulah disembeli. Saya lihat mereka proses sembeli ya mengerikan juga. Tapi poin yang saya mau kasih tahu bahwa di situ ada tulisan Arab, ya, Bismillahirrahmanirrahim, kurang lebih seperti itu dan lain-lain. Dan saya perhatikan bahwa orang yang potong daging tersebut mereka harus baca doa. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau itu terjadi di zaman Roma 14, dipastikan orang Kristen dari latar belakang kafir mereka tidak akan makan. Karena mereka merasa itu sudah dipersembahkan kepada Allah, ya. Sesuai dengan apa yang dibaca doanya, ya. Doanya dibaca bahasa Arab, orang Islam yang baca, dan itu mereka anggap sudah dipersembahkan kepada Allah lah. Dan orang Kristen Yunani zaman dulu pasti tidak akan makan. Tapi orang Kristen dari Yahudi, mereka tidak peduli. Karena mereka tahu Tuhan itu cuma satu. Dan mereka akan tetap makan. Nah, lihat yang kedua. Masalah yang kedua, orang Kristen dari latar belakang kafir, mereka percaya ada banyak dewa Allah lain, sama seperti di kitab 1 Korintus 8. Mereka sadar bahwa ada daging yang beredar, sudah dipersembahkan kepada berhala, Allah-Allah lain, ya. Tapi bedanya dari 1 Korintus di kitab Roma 14, ya, orang-orang Kristen dari latar belakang kafir mereka tidak mau makan. Nah, kalau di 1 Korintus mereka ikut makan, tapi mereka berpikir bahwa ini untuk berhala, tapi tidak apa-apa kami makan karena orang Kristen Yahudi juga ikut makan. Tapi di kitab Roma mereka tidak mau makan. Masalahnya adalah mereka menghakimi orang Kristen Yahudi karena dianggap melanggar firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka makan daging persembahan kepada Allah-Allah lain. Katanya percaya Kristus, katanya percaya Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Tapi kenapa kalian makan daging persembahan berhala? Itulah yang dilakukan oleh orang Kristen dari latar belakang kafir. Mereka menghakimi orang-orang yang makan daging persembahan tersebut. Inilah yang terjadi di kitab Roma 14. Jadi berbeda ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Serupa tapi apa yang dilakukan oleh orang Kristen dari latar belakang kafir berbeda. Dan lihat nasihat Paulus kepada yang kuat imannya. Roma 14 ayat 3, 10, 15, 17, 23. Kalau saudara-saudari punya kesempatan, silakan baca satu perikop Roma 14, tapi saya ambil poin-poin pentingnya. Ya, silakan baca. Karena pada dasarnya Roma 14 berbicara tentang satu hal yang sama, dan ini saya ambil poin-poinnya. Ayat 3, siapa yang makan, jangan menghina orang yang tidak makan. Siapa yang tidak makan, jangan hakimi orang yang makan. Sebab Tuhan telah menerima orang itu. Jadi jangan saling menjelekkan. Ya, kalau mau makan daging persembahan, silakan. Tapi jangan hina orang yang tidak makan. Oh, kalian lemah iman. Jangan. Dan kalian yang tidak makan, jangan hakimi. Tuhan telah menerima kita semuanya. Dan perhatikan ayat 10. Tetapi engkau, mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Jadi ada yang menghakimi, ada yang menghina. Sebab kita semua toh akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Ya, jadi jangan saling menjelekkan. Biarkan itu Tuhan yang putuskan. Sesuai dengan hati nurani masing-masing. Tuhan lebih tahu hati nurani kita masing-masing. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu, oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih.
Artinya apa? Kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Ayat 17. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini sengaja saya tandain ya. Saya tandain bold ya, tandain tebal. Kenapa? Nah, karena ayat ini pun jangan sampai disalah mengerti Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minum. Apakah itu berarti kita bebas makan apa saja? Dan ayat ini tidak bisa dipisahkan. Apakah itu berarti kita bebas minum apa saja? Janganlah kita ambil ayat, comot satu ayat saja, lalu kita pukul rata semuanya. Karena itu akan menjadi kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Dan akibatnya akan fatal. Karena kalau kita merasa bahwa kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman, maka kita akan bebas minum apa saja. Ya, yang lalu kita sudah bahas, kita akan bebas minum alkohol, ya, terhuyung-huyung oleh karenanya, atau bebas juga minuman yang bersoda, gula, diabetes akhirnya, lalu akhirnya kita tidak menjaga tubuh kita, atau bahkan kita makan apa saja, walaupun haram kita halalkan, atau mungkin walaupun halal, tapi itu luar biasa berlemak, luar biasa tidak sehat, kita isi seluruh tubuh kita. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Ya, dalam kitab uh, Roma ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan kita harus jaga tubuh kita karena tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Ya, di kitab Perjanjian Lama juga dibilang, engkau harus membuat dirimu kudus karena Tuhan adalah kudus. Aku kudus, maka engkau umatku haruslah juga kudus. Ya, ada banyak ayat-ayat lain juga. Bahkan Rasul Paulus juga mengatakan beberapa kali juga ya, peliharalah tubuh kita supaya kita dalam keadaan bukan cuma kerohanian kita saja, tapi fisik kita pun Tuhan perhatikan. Jangan sampai kita merusak fisik kita, jangan sampai kita merusak kesehatan kita, lalu kita pikir Tuhan akan membiarkan kita berlaku demikian rupa. Hati-hati. Tubuh kita adalah Ka'bah Tuhan. Perhatikan. Harus kita jaga baik-baik. Ya. Tapi ingat, persoalan kerajaan Tuhan bukan hanya soal makanan dan minuman. Yang lalu kita sudah bahas ya. Ada core-nya, hal-hal rohani yang kita bisa ambil dari sana. Ya, kalau seandainya kita membatasi diri kita supaya jangan ada yang haram masuk ke dalam tubuh kita, ya dalam hal kerohanian pun juga seperti itu. Ya kan? Makanya ada tertulis ya, segala yang manis, suci, benar, pikirkanlah semuanya itu, jangan yang tidak baik. Jadi bukan cuma makanan saja, ada orang yang, oh ya, itu haram, saya tidak mau makan. Tapi tontonannya, musiknya, ya segala sesuatu, input semua yang masuk itu apa? Dari dunia. Nah, ini salah. Ya, ingat, kita ini terdiri dari fisik, mental, rohani, dan sosial. Ya, itu keseluruhan tubuh manusia dan Tuhan mau kita menjaga semuanya itu. Ya, soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan kita lanjut ayat 23. Barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Nah, ini ayat 23 ini yang terjadi di Korintus yang lalu. Ya, yang tadi kita bahas barusan. Ya, karena ada orang-orang Kristen non-Yahudi yang mereka makan tapi mereka bimbang karena mereka makan daging persembahan berhala. Masalahnya mereka percaya bahwa ada dewa lain di luar sana dan mereka makan daging persembahan itu. Dan akhirnya mereka makan tanpa iman yang kuat dan akhirnya mereka berdosa. Lihat, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Makanya Rasul Paulus katakan kepada orang-orang di Korintus, janganlah jadi batu sandungan. Janganlah engkau makan jelas terang-terangan di depan orang lain, engkau makan daging persembahan. Nanti mereka akan ikut. Dan mereka ikut, mereka akan berdosa karena mereka punya iman yang berbeda. Tapi ingat, di dalam kitab Roma, ini yang kita sedang bahas, jangan kita saling menghakimi satu dengan yang lain. Tapi ingat, ayat 17 jangan disalahgunakan. Karena banyak orang Kristen menyalahgunakan. Sama seperti di dalam kitab Matius 15. Ingat, Tuhan Yesus katakan,
Bukan yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar. Memang pada saat itu Tuhan Yesus sedang membicarakan tentang jangan sampai kata-kata kita kasar, kotor, dan lain-lain, karena itu semua dari pikiran kita. Tapi orang akan comot ayat itu, lalu mengatakan bahwa, tuh, lihat, Tuhan Yesus bilang, bukan yang masuk yang menajiskan, tapi yang keluar. Akhirnya orang akan apa? Makan segala makanan. Lihat yang kemarin saya pasang ya di layar. Di Tomohon sana. Wah, mau babi, monyet, anjing, tikus, kucing, kelelawar, ular. Saudara bisa cari itu semua. Di kampung saya sana, di Sulawesi Utara. Di Tomohon. Semua. Ya, itu ada itu. Monyet, kucing. Waduh, luar biasa. Tikus, semua ada. Ya, dan mayoritas orang Kristen. Sangat ironis ya. Tapi ya itu dia, semoga banyak yang akan menonton, semoga kita bisa melihat ya, kita bisa bedah Alkitab dan banyak yang melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak mau kita makan segalanya. Ya. Kesimpulan, hal makanan halal dan haram bukanlah suatu permasalahan saat itu. Ya. Zaman Kristen mula-mula tidak ada saudara-saudara sekalian masalah tentang makanan halal dan haram. Tidak ada. Sama seperti juga tentang hari Sabat, tidak ada. Saudara boleh lihat konsep di dalam kitab Perjanjian Baru. Lihat pada saat Yesus di dunia ini, Yesus selalu ke gereja hari Sabat. Rasul-rasul selalu ke gereja hari Sabat. Ya, ada kutipan yang mengatakan bahwa mereka kumpul hari Minggu. Nah, mungkin kita akan bahas ya. Kita sudah buat listnya. Nanti kita akan bahas benarkah Sabat sudah pindah ke hari Minggu ya pada zaman rasul-rasul. Tapi itu konteks yang berbeda. Saat ini kita bahas tentang makanan, tapi kita sudah lihat salah satu buktinya tadi, ya, bahwa tidak, masalahnya bukan makanan halal dan haram. Semua orang Kristen mula-mula, Yahudi dan non-Yahudi, tahu konsep makanan halal dan haram. Mereka tahu antara konsep yang tidak najis dan najis. Itulah sebabnya zaman dahulu sudah ada konsep gereja. Gereja itu dari kata eklesia. Eklesia itu artinya keluar, dipanggil keluar dari kegelapan. Kenapa? Karena umat Tuhan harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Mana yang najis, mana yang tidak najis. Mana hari kudus Tuhan, mana yang bukan hari kudus Tuhan. Mereka sudah tahu konsep itu. Dan ingat, Petrus sendiri menyaksikan bahwa, ya, kalau kita baca dalam kisah para rasul 10, ya, dia tidak pernah makan binatang haram. Nah, ini saya tandai ya, saya buat bold, tidak pernah makan binatang haram. Ya, kenapa saya tulis binatang haram? Karena saudara-saudari boleh coba cari dalam Alkitab. Tidak ada Tuhan tuliskan makanan halal dan haram. Orang Yahudi tahu bahwa yang namanya contoh anjing, babi itu tidak dibilang makanan haram. Jangankan haram, makanan saja tidak dianggap oleh orang Yahudi. Ya, tidak dianggap dalam konteks Alkitabiah, ya, babi, anjing, tikus, dan lain-lain. Yesaya 66 juga dibilang ya, ayat 17, itu semua tidak dianggap, jangankan haram, makanan saja itu tidak dianggap makanan. Ya, tapi itu dianggap binatang haram, ya, seperti apa yang tertulis dalam Imamat pasal 11, ya. Dan kesimpulan kedua, masalahnya di Roma 14 dan 1 Korintus 8 adalah tentang apa? Tentang daging halal yang dipersembahkan kepada berhala. Seperti tadi saya bilang, ya, di rumah jagal di Karawaci, ya, itu sapi-sapi sedang antri, potong bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Potong kurban ya. Di Lebaran haji juga, Idul Adha juga, mereka setiap potong mereka harus baca doa dulu. Ya, itu masalahnya. Jadi bukan soal potong babi, babinya itu jadi halal atau haram, tidak. Itu tentang daging halal yang dipersembahkan kepada berhala masih bisa dimakan atau tidak. Dan Paulus menasihati kedua pihak yang bersinggungan untuk saling menghormati pandangan masing-masing dan mengedepankan kasih. Sudahlah saling menghakimi ya. Karena dua-duanya dalam satu paradigma tertentu benar. Contoh, orang Israel, orang Kristen Yahudi berpikir bahwa tidak ada Allah lain, tidak ada Tuhan lain. Berpikir cuma ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Itu betul. Dan Rasul Paulus katakan itu orang yang kuat iman. Di sisi lain, orang-orang Kristen dari luar Yahudi, mereka juga mau menghargai, mau menghormati Tuhan,
Dan mereka tidak mau makan daging persembahan berhala, karena itu untuk dewa Zeus, contoh, Dewi Aphrodite, Dewi Artemis, dan lain-lain. Saya tidak mau makan, saya orang Kristen. Jadi mereka juga mau mempertahankan imannya. Jadi ya dalam hal ini sudahlah. Tidak usah saling menjatuhkan, tidak usah saling menghakimi, karena ini bukan masalah halal dan haram, ini juga bukan masalah makan darah atau tidak, karena ingat ya, dalam kisah para rasul pun dikatakan bahwa darah itu tidak boleh dimakan, dan dari perjanjian lama juga dibilang tidak boleh. Kalau itu jelas, clear, hitam di atas putih. Tapi kalau ini, ya udah, kita toh akan dihakimi oleh Tuhan, janganlah kita saling menghakimi, kesimpulannya. Dan ada juga kesimpulan lain, banyak orang yang kutip ayat Alkitab, ya, kutip cuma ayat-ayat tertentu untuk apa? Membenarkan dosanya tanpa mau melihat fakta di belakang ayat tersebut. Itulah sebabnya semoga pendalaman kitab suci kita ini menjadi berkat ya, karena kita membedah Alkitab ya, kita lihat dari sisi bahasanya, kita lihat dari konteksnya, kita gali benar-benar, apalagi ada sesi diskusi, dan saya percaya kita saling edifying ya, saling memberi input. Saya senang sekali ya, diskusinya ya, supaya kita saling mengupas Alkitab itu. Jadi jangan sampai kita comot-comot ayat Alkitab hanya untuk cocok logi ya, hanya untuk membenarkan dosa yang kita lakukan. Ingat, firman Tuhan itu sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kitab Ibrani mencatat demikian. Dan kitab yang sama juga bilang, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan apa? Kejarlah kekudusan. Ingat, dalam Imamat 11, Tuhan bilang apa? Aku ini Tuhan, aku ini kudus. Maka engkau umatku, engkau juga harus kudus. Perjanjian baru juga katakan, kita ini imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi jaga kekudusan hidup kita. Bukan cuma jasmani saja, tapi semua mental, fisik, rohani kita jaga. Penurutan akan firman Tuhan selalu dituntut dari semua umatnya. Ingat, penurutan. Dan setelah penurutan, kita masuk mendalami lebih dalam. Ya, bagaimana kita mau mendalami lebih dalam, sedangkan penurutan saja kita belum lewat. Turut dulu, baru kemudian dengan kasih karunia Tuhan kita akan bertumbuh di dalam iman dan kebenaran, dan kita akan memiliki pengetahuan yang lebih sempurna lagi di dalam Kristus Yesus. Itulah pelajaran kita pada malam ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Semoga kita memahami bahwa zaman dahulu itu tidak ada pertentangan antara makanan halal dan haram ya. Tadi saya sempat katakan sedikit dan banyak orang yang mengutip ya. Mungkin kita akan bahas di lain waktu ya tentang Matius 15 ya, dan dikatakan dalam kitab Markus juga, yang pada saat Yesus katakan bukan yang masuk yang menajiskan tapi yang keluar, maka orang akan comot ayat itu bahwa oh, makan saja sepuasnya. Baru juga dalam kisah para rasul 10 ya, pada saat Petrus ya, dia mendapatkan penglihatan binatang-binatang haram, Tuhan bilang makan. Kita akan bahas di lain kesempatan ya, tapi saya pastikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu sama dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang dari awal sudah memberikan firman-Nya sejak manusia diberikan kelonggaran, kebebasan untuk oke, kamu boleh makan daging. Tuhan sudah berikan konsep halal haram, maka Tuhan yang sama juga saat ini mengajak kita untuk menjaga tubuh kita, kesehatan kita, dan ingat, ada halal, ada haram. Tuhan memberkati, dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam ruang diskusi. Silakan ya, kita saling mengisi satu dengan yang lainnya. Ya, Brother Ray. Ya, silakan, Brother Hartanto, silakan. Ya, mungkin sedikit yang saya ulas seperti yang minggu lalu yang kita bicarakan. Ini yang saya maksudkan, Brother Ray, bahwa Tuhan memberikan kita menu makanan, betul kan? Makanya saya percaya sekali dengan halal dan haram. Nah, kebanyakan daripada karena saudara kita Muslim itu adalah mengaku bahwa mereka dekat dengan kita. Nah, konteks halal dan haram mereka antara kita dan mereka ini menjadi mix nih. Nah, itulah yang saya waktu itu bilang, bahwa konteks halal dan haram yang mengenai makanan yang kita akan pilih itu, Tuhan tidak bilang bahwa kita makan itu kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi konteks yang di 1 Korintus 8 dan Roma 14 itu mengenai masalah rohani.
rohani pilihan makanan halal dan haram. Nah, tapi konteksnya adalah persembahan berhala seperti yang saudara tadi katakan. Inilah yang saya bilang, kenapa? Karena kalau kita bertemu pada saudara muslim kita, mereka bilang mereka makan babi, mereka lebih Kristen daripada orang Kristen itu sendiri. Itulah yang makanya saya bilang, nah konteks halal dan haram yang saya tangkap di dalam imamat itu adalah, kita tuh dipakai Tuhan itu kan berdasarkan tubuh jasmani kita juga di dunia ini. Otomatis Tuhan memberikan sesuatu yang untuk menyehatkan jasmani kita. Nggak mungkin kan kita makan tikus, nggak mungkin kita makan. Berarti walaupun ikan pun yang kita kelihatan bersih, sebenarnya di mata Tuhan itu tidak bersih. Artinya Tuhan yang menciptakan. Nah itu konteks di situ itu akhirnya kita paham, oh ini halal dan haram. Yang saya bilang halal dan haram yang waktu itu saya jelaskan itu adalah bahwa halal haramnya Tuhan yang buat kita mengerti itu berbeda dengan apa yang ditangkap oleh iman orang Kristen yang masih lemah imannya, seperti saya dulu, seperti kita semua dulu lah waktu pertama kali baru mengenal firman Tuhan. Dan semakin lama kita bertumbuh di dalam firman Tuhan, kita kan semakin mengerti, pengetahuan kita semakin bertambah. Seperti tadi saudara bilang, pengetahuan kita semakin diedukasi, edifying, meningkat. Kita berkumpul bukan malahan nggak membawa firman Tuhan, pengetahuan tentang Tuhan semakin rendah, tapi semakin meningkat, iman kita semakin kuat, kita semakin tahu benar dan salah. Nah, inilah yang waktu itu saya sharing, mungkin karena waktu itu selalu sempit dan penangkapan orang juga berbeda-beda dengan penjelasan yang lebih dalam dan lebih dalam lagi. Akhirnya kan mereka mulai memahami perbedaannya. Jadi yang saya tangkap dari konteks halal dan haram yang di imamat itu adalah Tuhan memberikan kita makanan yang sehat, makanan yang benar gitu loh. Ya kayak mula-mula Tuhan memberikan sayur. Ya berarti kan di mata Tuhan sayur itu halal kan, seperti itu kan kurang lebih kan berdari ya kan. Terus Tuhan memberikan, oke, daging nih boleh makan, tapi ada daging yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan. Artinya apakah Tuhan mau memberikan kita makanan yang membuat kita sakit? Kayak Tuhan kan bilang kamu jangan makan lemak. Fat itu buat aku kan gitu kan. Kita tahu kita makan banyak lemak kan kolesterol tinggi, tiba-tiba kan kita stroke mati kan begitu kurang lebih gitu. Tapi masalah rohani itu lebih dalam daripada makanan halal dan haram yang dijelaskan oleh Tuhan di imamat itu. Maksud penjelasannya seperti itu, brother. Dan saya senang sekali mendengar penjelasan yang hari ini punya jauh lebih mendalam sehingga orang bisa membedakan. Jadi tidak, kalau di konteks berbicara dengan saudara muslim kita, oh kita sama ya berarti ya gini 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 ya. Oh, berarti nah itu yang menjadi berbahaya karena itu menjadi gray area gitu loh, brother. Kurang lebih begitu masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Brother Hartanto. Nah, itu bagus sekali ya. Jadi, apa namanya, eh, kalau saya perhatikan memang ada banyak orang Muslim ya, saya boleh saksikan mengatakan bahwa oh kami ada halal, ada haram, ya kan? Tapi memang pada saat saya bertemu dengan mereka dan kalau kita semua Brother Tanto juga tadi katanya kan yang lalu sudah bilang tidak makan haram lagi ya. Eh, jadi artinya apa namanya ya? Pada saat mereka berbicara dengan saya dan saya katakan saya makan yang kosher, kosher itu kan dari Yahudi kan, artinya itu lebih ketat lagi daripada orang Muslim ya. Jadi nanti kalau ada orang Muslim yang lihat ini, aturan dalam kitab Taurat itu lebih ketat daripada aturan orang Muslim. Tapi, nah ini ada tapinya nih. Seperti yang tadi Saudara Hartanto katakan, bahwa masalah halal dan haram itu bukan cuma sekedar makanan itu, karena itu bagian luarnya itu kulitnya saja. Artinya apa? Kalaupun saya tidak makan haram, tapi kemudian saya menjelekkan saudara-saudari saya, taruhlah mereka makan haram, dan saya memandang rendah mereka, nah itu dalam kitab 1 Korintus dikatakan, itu bukan urusan kita. Tidak ada urusan saya mau mengkafirkan orang-orang yang makan makanan haram di luar sana. Itu bukan urusan kita. Saya pribadi makanya ada perbincangan kita kan pada malam ini kan, diskusi kita tentang firman. Saya sekedar meresponi pandangan orang Kristen di luar sana, saya hanya sekedar meluruskan bahwa dalam Alkitab Tuhan katakan tidak boleh makan yang haram, binatang haram, ya kan? Karena itu firman Tuhan. Tadi Saudara Artanto juga sudah katakan, memang dari awal Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan yang buat kita. Sama seperti pernah ya, Saudari Lady juga bilang ya, Tuhan yang contoh kita ada mobil Toyota, kita bawa ke Mercy atau kita Mercy, kita bawa ke Toyota, ditolak karena pabriknya itu Tuhan yang tahu. Tapi terkadang kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan. Nah, itu yang bahaya. Dan yang tadi poin rohani yang tadi Saudara Hartanto katakan, ada yang lebih dalam lagi dari sekedar itu. Karena kalaupun saya makan halal,
tapi saya mengkafir-kafirkan orang lain, saya mengharam-haramkan orang lain, dipastikan Bapak Ibu saya tidak masuk surga. Itulah yang dalamnya. Jadi jangan cuma di kulitnya, tapi kembali tadi saya bilang kan, kita mulai dari kulit, kita mulai dari penurutan dulu, lalu kemudian kita masuk ke core-nya, ke dalamnya. Itu loh. Itu yang Rasul Paulus katakan, aduh, masalah surga itu bukan masalah makanan dan minuman, tapi kembali ya, jadi jangan sampai disalahartikan. Kalau gitu kita hajar aja semua alkohol, kita makan apa saja, yang penting saya ke gereja. Setiap seminggu sekali saya ke gereja aja. Tidak seperti itu ya. Terima kasih Saudara Hartanto ya. Ada lagi Ya, tambahan? Oh ya, Saudara Hartanto, sedikit ya brother silakan. ya. Ya Silakan Pak. makanya yang tadi brother Ray bilang kan saya sangat setuju. Nah, ini kan udah masuk yang lebih dalam ya brother Ray. Nah, yang lebih dalam sekali kan seperti tadi brother Ray bilang, kuncinya tuh di Matius 15. Itu yang paling yang saya menurut saya itu yang lebih deeper lagi daripada yang 1 Korintus. Karena Matius 15 itu dibilang apa yang masuk ke dalam badanmu itu tidak akan menajiskanmu. Nah itu Tuhan lagi berbicara rohani, benar-benar rohani itu. Bukan bicara halal dan haram lagi dari segi makanan yang dipilih, mana yang boleh dan tidak boleh. Nah itulah konteksnya, makanya saya bilang step ini nggak bisa cuman kita kasih satu step doang, satu sesi kita pendalaman Alkitab, orang akan mengambil kesimpulan di akhir dari pendalaman itu, oh gini loh. Nah itu yang menjadi semakin berbahaya karena kita manusia itu gelap. Saya sadar semakin saya baca firman Tuhan, sebenarnya kita nggak tahu apa-apa dan kita tuh hidupnya di dalam kegelapan. Sehingga saya memberikan kesimpulan seakan-akan saya tahu sebelum kita mengenal firman Tuhan secara utuh, gitu loh berarti kira-kira. Thank you Brother Hartanto. Nah, ini pelajaran penting ya buat kita semua ya. Sangat-sangat penting ya. Saya tidak makan haram, tapi saya ngomongin jelek orang di belakang dia. Waduh, itu yang Tuhan Yesus bilang di Matius 15 kan. Ya jangan pikir kita bisa masuk surga hanya karena kita tidak makan haram. Bukan, bukan. Ya itulah konteks rohaninya. Nanti kita akan bahas ya, Brother Tanto ya, supaya nanti juga akan dilihat lebih lebih banyak orang lagi, supaya kita tahu konsep makanan halal 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 dan haram itu. Ya kulitnya kita sudah kupas ya dari minggu lalu, sudah sekarang lebih dalam dan ya apalagi Matius 15 ya, itu dari Tuhan kita langsung itu, Tuhan Yesus itu ya mengatakan bahwa makna rohaninya itu adalah lebih dalam dari sekedar tidak makan makanan haram ya. Terima kasih Brother Hartanto ya. Kita akan kupas lebih dalam lagi. Ada lagi tambahan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, atau mungkin pertanyaan? Di sini ada dari Saudari Merlian. Jelas Kak? Terima kasih Kak. Ya jelas ya. Jadi ingat kembali ya warning buat kita semua, kita semua. Bahkan saya sedang bicara ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya selalu himbau. Saya setiap bicara di gereja pun saya selalu bilang sama anak-anak muda, jangan langsung percaya sama saya. Jangan. Siapalah saya, ya. Apalagi pendeta pun juga tidak boleh kita langsung ya. Karena apa? Ya Matius 24 bilang apa? Zaman akhir itu ada banyak nabi-nabi palsu. Ya, makanya saya setiap dengar khotbah, setiap ke gereja, gereja saya sendiri pun saya selalu bawa catatan itu. Saudara boleh tanya sama istri saya selalu catat. Benar tidak? Karena ada banyak ayat-ayat yang dicomot-comot sedemikian rupa untuk menghalalkan segala sesuatu. Ya, Matius 15 kan, bukan apa yang masuk, tadi Saudara Tanto sudah kutip sedikit, yang masuk tapi yang keluar. Ya, itu kan dari sisi rohani ya Saudara Tanto ya, tapi diambil sama ya saudara-saudari Kristen yang lain. Makanya saudara-saudari yang punya kesempatan pergi ke Manado, coba pergi ke Pasar Tomohon. Semua binatang itu ada di situ, ular, tikus, kelelawar, kucing, anjing, semua ada di situ. Bayangkan, semua dihalalkan karena ayat bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar. Nah, jadi mereka ambil makna rohaninya, tapi mereka tidak ambil makna jasmaninya dulu. Ya, itulah. Tidak bisa. Semua harus dimulai dari basic dulu, penurutan dulu. Setelah penurutan, baru kita dalami dalamnya seperti apa. Ya, ada tambahan lain atau pertanyaan sebelum kita tutup? Ada kira-kira? Cukup jelas ya, karena ini bersambungan dari yang minggu lalu ya. Jadi sepertinya masih fresh ya dari yang minggu lalu. Sekarang kita akan lebih dalam, nanti kita akan buat di dalam sesinya, kita akan bahas Matius 15, juga kisah para rasul 10. Kisah para rasul 10 itu juga bagus, Brother Hartanto.
Itu juga makna spiritualnya juga tinggi tuh. Iya kan? Betul, 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 betul. Kisah para rasul Tapi 10. saya Hmm. betul. Mungkin ada sedikit saya mau kita bersharing ya Pak Dede. Kalau saya baca Matius 13, kadang-kadang saya waktu sudah lama saya bersyukur sama Tuhan karena saya bertemu dengan Brother Ray yang memperkenalkan saya dengan firman Tuhan. Saya sudah baca firman Tuhan kurang lebih hampir 10 tahun ada. Dan semakin saya baca semakin dalam itu, dan nah inilah yang saya bilang. Di awal-awal saya baca firman Tuhan seakan-akan saya mengerti. Itulah kedangkalan pikiran saya, kearoganan pikiran saya dan hati saya. Saya berpikir pada saat membaca saya mengerti. Tapi pada saat saya membaca Matius 13, ada sesuatu yang mengerikan pada saat saya baca gitu kan. Karena di Matius 13 ayat 11, Tuhan bilang, pengetahuan rahasia pengetahuan kerajaan surga itu has been given to you but not to them. Sudah diberikan kepadamu tetapi tidak kepada mereka. Nah, pertanyaannya, apakah saya itu yang diberikan pengetahuan tentang kerajaan surga atau saya yang tidak diberikan? Nah, kalau kita arogan, kita tidak humble, kita tidak bertekun di dalam firman Tuhan, nah kita akan menjadi di dalam posisi yang seakan-akan kita adalah bagian dari kerajaan surga, tetapi sebenarnya tidak. Nah, dibutuhkan ketekunan dan kerendahan hati untuk meminta Tuhan pengertian akan firman-Nya. Nah, itu yang sangat penting saya rasa, Brother Ray, karena di dalam kehidupan kita sendiri, kalau kita lihat Lukas 18, orang Farisi itu berdoa apa yang dia doakan gitu loh. Aku sudah perpuluhan, aku sudah berpuasa seminggu 2 kali. Itu saya melihat doa itu seperti apa yang saya doakan waktu itu gitu loh. Nah, saya menjadi malu, dan itu menjadi, mungkin bisa saya sharing bahwa kita harus berhati-hati terhadap diri kita. Diri kita itu berbahaya, hati kita itu berbahaya, dan itu akan membuat kita jatuh. Mungkin itu aja, Brother. Thank you. Thank you, Brother Tanto. Wah, itu dalam sekali tuh, ya. Ya, terkadang kita merasa kita benar, kita sudah dapat kebenaran, tapi Matius 13 ya, dan juga sudah dinubuatkan ya dari kitab Yesaya ya. Mereka mendengar tapi tidak mengerti. Mereka melihat tapi tidak mendapatkan pengetahuan itu karena sudah ditutup oleh Tuhan. Wah, terus terang Brother Tanto itu yang saya paling takut ya. Betul, Jangan betul. Betul, itu Brother. Betul. itu yang paling kita yang harus kita takuti karena hati itu menipu, itu Betul. masalahnya. Betul ya Betul. Brother Tanto Betul. ya? Betul, betul, It- betul. Betul banget. it- Itu kan kita Yeremia kan juga dibilang kan, Brother. Hati betul itu betul. jahat, beyond Jahat, cure. beyond cure. Nah, itu artinya tidak ada obatnya. Jadi kalau kita tidak tidak apa namanya tadi Brother Tanto katakan kalau kita tidak merendahkan hati kita, mengakui bahwa kita ini bodoh di hadapan Tuhan, saudara-saudara sekalian, wah berat, berat. Ya, apalagi ya, saudara Hartanto sudah katakan ya, seperti orang Farisi kan, wah, sekarang saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah ini, waduh, kita hitung-hitungan dengan Tuhan, ya. Bahkan sekelas Ayub saja Tuhan bisa buktikan, nih Ayub, ini loh, ya kan. Jadi siapalah kita, siapalah seorang Reinhard, ya. Jadi eh, pelajaran yang sangat bagus ya. Terima kasih banyak Brother Hartanto yang sudah menambahkan ya, itu sangat bagus sekali. Karena terkadang kita berpikir kita sudah benar, ya, lalu kita menyalahkan orang lain, kita tuding orang lain, kita menghakimi orang lain, yang takutnya kita sendiri tidak masuk surga. Nah, itu yang harus hati-hati ingat. Kelompok pendalaman kitab suci kita ini sekedar menyampaikan kebenaran, sekedar membukakan ya kepalsuan di luar sana. Ada banyak yang nanti kita akan bahas banyak sekali ya. Tapi kita tidak mau menghakimi orang lain. Ya, kita tidak mau menghakimi orang lain karena saya sendiri pun sadar bahwa saya ini juga banyak dosa, tapi sekedar mengungkapkan kebenaran. Ya, terima kasih Brother Tanto. Nanti kita akan sambung ya, Matius 15, terus apa kisah para rasul 10, dan tadi juga Brother Tanto juga katakan ya, tentang tahu dari mana sih kita bahwa hati kita ini benar, ya kan? Karena kalau kita tidak benar dan kita sudah ditutup, Roh Kudus sudah tidak ada sama kita, ya saya mau meyakinkan Bapak Ibu atau Bapak Ibu meyakinkan saya satu tambah satu sama dengan dua, kalau saya percaya tiga mau bilang apa? Susah kan? Kalau Betul, betul, saya betul. betul ya Brother Tanto ya? Makanya sekarang setelah saya baca firman Tuhan ini, kita sharing ringan ya, Brother ya. Saya berasa saya takut sama hati saya. Karena kebenaran itu bukan
Orang di dunia meyakinkan, dari dulu kita diyakinkan bahwa kebenaran itu datang dari dalam hati kita. Kamu cari hati kita, kamu percaya sama hatimu, sama dirimu sendiri. Nah, itu sebenarnya kebohongan. Iblis mendoktrin kita supaya kita percaya sama hati kita, pikiran kita. Tetapi kebenaran itu setelah kita baca dan mengerti, itu berasal dari luar kita. Firman Tuhan itu di luar dari kita. Jadi firman itulah yang masuk ke dalam diri kita. Tuhan menaburkan bibit-bibitnya. Di Matius 13 kan kita melihat ada 4 macam tanah kan yang ditabur oleh Tuhan. Nah, itulah yang kita mesti berhati-hati. Hati kita seperti tanah yang nomor berapa? Kalau kita adalah tanah yang nomor 1, 2, dan 3, nah itu kita dalam keadaan yang sangat bahaya. Kita harus membuat anak kita menjadi gembur dan kita menerima firman Tuhan atas kerendahan hati kita, dan Tuhanlah yang akan memberikan pertumbuhan di dalam hati kita. Kurang lebih begitu ya, brother, sharing kita. Thank you, Brother Tanto. Nah, ini penting juga ya. Saya mau sharing juga ya, yang tambahan dari Brother Tanto. Saya dengar juga Anton Sandor Lavey, kalau nggak salah ya, eh, pendiri Gereja Setan. Ya, jadi saya tidak bicara Mongol lagi, tapi ini pendiri Gereja Setan yang di Amerika sana. Dia katakan bahwa salah satu konsep Gereja Setan ya, yang mereka percaya adalah menumbuhkan di dalam hati setiap manusia untuk percaya kepada diri mereka sendiri. Nah, ini yang bahaya. Dan itu sudah ada di musik-musik, di dalam film-film, ya. Betul, brother. Makanya Ya, sekarang manusia makin makin semakin narsis, betul gak, brother? betul, betul, betul. Semakin narsis. Nah, itu tidak kebetulan, Brother Tanto. Tidak Betul, kebetulan. betul, betul. Tidak Betul. Nanti kebetulan. arahnya kan ke arah antikristus. Itu yang the super Betul, narsis one gitu. Udah pasti begitu, brother. betul, betul. Jadi, sudah mulai mencintai diri sendiri ya. Itu di dalam Timotius kan dikatakan ya. Mencintai diri sendiri, narsisis, ya, narsisme, ya kan. Dan percaya diri sendiri. Dan itu sudah ada dari dulu sebenarnya. Ada lagunya ya. Dulu saya suka nyanyi tuh, Frank Sinatra. I did it my way. Saya lakukan pokoknya caraku sendiri. Tapi ya pendiri gereja setan bilang, ya itulah yang ditanamkan dalam doktrin mereka supaya mereka kasih tahu kepada orang lain, just trust yourself. Percaya dirimu. Apapun yang dibilang sama orang tuamu, kamu lebih tahu. Kamu yang menentukan nasibmu sendiri. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi, ya, nanti kita akan bahas juga ya. Itu bagus sekali tuh. Tentang I did it my way. Semuanya ikutin kata hati. Ya, Betul, brother. Jadi saya ya. berasa seumur hidup saya, kalau saya percaya itu, saya membunuh diri saya sendiri ke neraka, brother. Iya, benar. Jadi Iya kalau kan? betul, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ini yang terjadi di dunia barat kan, mengatakan saya ini pria, kalau saya bilang saya ini perempuan, mau bilang apa? Saya percaya diri saya bilang saya perempuan. Nah, itulah yang terjadi di Betul. dunia barat kan. It's getting worse. It's getting worse. It's getting worse, Benar-benar betul. getting worse, getting worse. Terima kasih Brother Tanto ya, tambahan yang sangat menguatkan. Baiklah, malam ini kita sudah belajar banyak ya tentang makanan, ya. Kita sudah semakin lebih dalam daripada minggu lalu. Kalau tadi Saudari Merlin katakan sudah jelas, Ibu Miti, Saudari Nena jelas juga ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan tutup ya dengan doa bersama. Ada yang mau? Tidak ada ya? Oh, saya lihat tidak ada yang merespon bertanya. Saudari Merlin juga sudah bilang jelas. Baiklah, ada yang mau didoakan kira-kira?